Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antal malikul hayyul qayyum, al-haqqul mubin. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin nibrasil anbiya wa nayyiril awliya wa ziril qalil asfiya wa diya'il khafiqain wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menuntaskan bagian ketiga dari pembacaan dari penjelasan silsilah yang terpampang di kompleks Makam Agung di Makam Puju Agung Toronan yang terpampang di Depok Timur, Makbar Puju Agung Toronan Kiai Abdul Rahman bin Raden Khotib Puju Selolo dan Nyai Agung Toronan istri beliau Nyai Siti Maryam binta Nyai Aminah Lempung Suhul Komim Konyar Banggalan binta Sunan Cendana Sayyid Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari pembacaan silsilah bagian kedua yang sudah di posting beberapa waktu yang lalu. Ini adalah bagian ketiga, di mana bagian kedua kemarin tuntas sampai ke silsilah sampai ke generasi kelima dari putra pertama Puju Agung Toronan dan Nyai Agung Toronan, yakni Kiai Panggung Toronan alias Kiai Muhtadi, dengan istri pertama putri dari Raden Azhar Puju Situbulengan, termasuk dengan istri kedua juga setelah istri pertama wafat menggantikan janda dari Kiai Buharren, yaitu Nyai Buharren, juga merupakan putri dari Raden Azhar Puju Situbulengan. Setelah istri kedua wafat, beliau menikah dengan Nyai dari Berkas, dan pembahasan tentang putra-putri dari Kiai Panggung Toronan dengan istri pertama, kedua, dan ketiga sudah tuntas. Kali ini saya akan lanjutkan dengan keturunan hingga generasi kelima dari putra kedua Puju Agung Toronan yang di dalam manuskrip disebut sebagai Kiai Tengkina. Narasi atau diksi atau kalimat yang ditulis di situ Kiai Tengkina Toronan. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, pembahasan mendalam, baru disimpulkan bahwa yang dimaksud Kiai Tengkina Toronan yaitu Kiai Tengkina Sepo Toronan. Perlu digarisbawahi bahwa banyak penulisan, banyak penafsiran tentang Kiai Tengkina Sepo Toronan itu adalah tatang kropo. Jadi saya jelaskan, saya tegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kiai Tengkina adalah Kiai Tengkina Toronan yang menempati posisi atau dataran tinggi di daerah Toronan, yakni bertempat di bagian selatan, dari tanah Toronan, karena di sana ada dataran tinggi sehingga dalam bahasa Madura disebut Tengkina, yakni Tengkina Toronan. Adapun dari istri Kiai Tengkina Sepo Toronan ini masih majhul, masih belum diketahui sampai sekarang. Bahkan nama dari Kiai Tengkina Sepo Toronan ini juga belum diketahui. Namun dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa kajian oleh tim munsib, tim penelusur dan pengkaji serta pencari silsilah yang ada di Samator, satu majelis anak Poto Agung Toronan, untuk memudahkan penyebutannya biasa disebut dengan Kiai Abu Muafi.
Nama Mu'afi ini diambil pada putra yang diduga putra tertua dari Kiai Tengkinah Sepo Toronan, yakni Kiai Tengkinah Anom Toronan, yang diduga kuat lagi-lagi bernama Kiai Mu'afi. Dari mana nama Kiai Mu'afi tersebut? Kiai Mu'afi ini diambil dari nama yang dilakopkan pada istri beliau, yakni Raden Ayu Mu'afi bintah Khotib Dalem bin Raden Azhar. Bintah Khotib Dalem bin Raden Azhar. Jadi Nyai Raden Ayu Mu'afi ini merupakan cucu dari Raden Azhar. Jadi Kiai Tengkinah Sepo Toronan ini memiliki sebagaimana tim penelusur memiliki ini ya, bersifat sementara ya, memiliki putra dan putri sebanyak 7 orang. Yang pertama Kiai Tengkinah Anom, yang kemudian disebut Kiai Mu'afi. Yang kedua Nyai Ruqayyah atau Nyai Ruki ya, Banyumas, yang nanti menikah dengan Kiai Ibnu Aji bin Puju Irman bin Puju Aji Irman ya. Terus berikutnya Kiai Sanama atau Puju Sanama. Berikutnya Puju Astro. Kiai Sanama, berikutnya Puju Astro, berikutnya Puju Nampreh Gelis, berikutnya istri dari Puju Dzul Fakih Todungi, Kiai Dzul Fakih bin Abdul Manan Kasampih, yang biasa disebut Puju Faka Todungi, atau ada yang menyebutnya Puju Fakihul Muqaddam, Kiai Fakihul Muqaddam. Istrinya merupakan putri dari Kiai Tengkinah Sepo Toronan. Kemudian Nyai Rokiba, atau dalam manuskrip disebut sebagai Nyi Kibe, yang nanti bersuami Raden Mas Kasir. Raden Mas Kasir dari bin Khotib Dalem atau Kiai Beganten Sepo, Kiai Khotib Dalemnya ini. Sementara Nyai Dzul Fakih, istri Puju Faka Todungi, nanti menikah dengan Puju Dzul Fakih Todungi. Sedangkan Kiai Tengkinah Anom Toronan atau Kiai Mu'afi bersuami putri dari Kiai Khotib Dalem bin Raden Azhar. Jadi kalau ini dapat dinyatakan benar, maka ada 2 orang dari Khotib Dalem alias Khotib Sepo Begendang atau Kiai Begendang Sepo, yang diambil mantu oleh Kiai atau Puju Tengkinah Sepo Toronan. Jadi dari Puju Tengkinah Sepo Toronan ini kemudian berputra Kiai Tengkinah Toronan. Sementara dari Kiai Tengkinah Toronan kemudian memiliki putra dan putri sebanyak 11 orang dalam catatan tim Munsip Samator. Yang pertama Kiai Abu Dabi'ah, bentar ya. Yang pertama itu putra dari Kiai Tengkinah Anom Toronan bernama Kiai Abu Dabi'ah.
Dalam catatan cucu-cucu dari keturunan Kiai Abu Dabi'ah ini disebutkan beliau bernama Kiai Imam. Jadi Kiai Imam alias Kiai Abu Dabi'ah Toronan. Kiai Abu Dabi'ah Toronan. Dari Kiai Abu Dabi'ah alias Kiai Imam ini nanti memiliki putri, sementara yang paling tua bernama Nyai Dabi'ah. Nyai Dabi'ah. Sedangkan Kiai Dabi'ah atau Kiai Imam Abu Dabi'ah ini menikah dengan Nyai Dabi'ah. Nyai Dabi'ah atau Ummuh Dabi'ah. Ummuh Dabi'ah ini putri dari Kiai Mahdi Abu Bi'ad bin Mufani. Kiai Mahdi Abu Bi'ad bin Mufani memiliki putra sulung bernama Nyai Dabi'ah Toronan. Dari Nyai Dabi'ah ini kemudian nanti menurunkan Kiai Zainal Abidin menikah dengan Nyai Rafila bintah Kiai Abdul Aziz yang bermukim di Toronan Kindajet. Terus memiliki keturunan bernama Kiai Salah menikah dengan Nyai Khadijah putri dari Kiai Jahuri. Terus memiliki keturunan juga bernama Kiai Seruji, juga memiliki keturunan bernama Kiai Seri menikah dengan Nyai Hatimah putri dari Kiai Abdul Asmir alias Haji Anggreni. Berikutnya Kiai Tengkina Anom Toronan juga memiliki putra bernama Kiai Hasibin. Kiai Hasibin menikah dengan Nyai Bestima. Kiai Hasibin menikah dengan Nyai Bestima. Nanti berputra Kiai Muhyiddin. Kiai Muhyiddin yang menikah nanti dengan Nyai Dabi'ah binti Nyai Dabi'ah atau binta Kiai Imam. Kemudian berputra Kiai Zainal Abidin menikah dengan Nyai Rafila binta Kiai Abdul Aziz. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Salah menikah dengan Nyai Hadiah, Kiai Seruji dan Keseri ya. Jadi menikah dengan jihad nasab sepupu. Berikutnya putra atau putri dari Kiai Anom Tengkina ini, Kiai Tengkina Anom atau Kiai Mafi ini ada namanya Pujuk Bengkal yang ada di Petelekan, namun tentang keturunannya masih dilakukan penelusuran. Saya lanjutkan ya. Kemudian putra dari Kiai Tengkin Anom setelah Pujuk Bengkal ini Petelekan ada namanya Kiai Mawardi. Kiai Mawardi ini sampai sekarang belum ada catatan keturunannya, masih dalam penelusuran. Begitu juga dengan Kiai Dulahwan bin Ketengkina Anom Toronan. Begitu juga dengan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin ini sudah ditemukan beliau tidak memiliki istri. Beliau wafat dalam keadaan belum memiliki istri. Kemudian ada namanya Puju Angsoka. Selanjutnya Pujuk Tengkinah Anom alias Kiai Muafi ini memiliki putri bernama Nyai Ain alias Nyai Tengkinah. Dalam lakop yang lain, dalam gelar yang lain disebut sebagai Nyai Tengkinah. Kenapa dinamakan nama Nyai Ain? Tentu
nama yang sebenarnya belum ditemukan, namun untuk memudahkan sebutan Nyai Ain alias Nyai Tengkine tersebut diambil dari nama suaminya yang bernama Kiai Ain, putra dari Kiai Eni bin Pujuk Bungur Kereng. Kemudian nanti berputra Kiai Sajina, Kiai Ahmad Toronan Kereng, Kiai Abu Halimah Lemper Pademau. Dari Kiai Sajina Kereng ini nanti memiliki putra 11 orang, tapi yang dalam riwayat yang dari 11 orang tersebut dari Kiai Sajina ini yang hidup hanya 1 orang, yaitu Kiai Fathullah Kereng. Sementara yang 10 orang lain diriwayatkan tidak panjang umur. Kiai Fathullah Kereng ini kemudian menikah dengan Nyai Rohina binta Hamsiah binta Fatimah bin Athaillah. Athaillah ini yang biasa disebut Kiai Takil bin Akor Sepisan alias Kiai Tarbiyah. Kemudian dari Kiai Ahmad Toronan Kereng ini nanti memiliki putra dan putri Nyai Fatimah Kereng, Kiai Hamzah yang bermukim di Kereng, Kiai Tohir yang ada di Kereng. Kemudian Abu Halimah, Kiai Abu Halimah diambil dari nama putri tertuanya yaitu Nyai Halimah yang bermukim di Lemper Pademau. Itu tentang putra dan putri Nyai Ain dan Kiai Ain bin Pujuk Eni atau bin Keni bin Pujuk Bungur Kereng. Kemudian ada namanya Nyai Tanjung, ada namanya Nyai Tanjung ya. Nyai Tanjung ini nanti menikah dengan Kiai Murnung alias Kiai Ibrahim, putra dari Pujuk Abdul Qadir alias Pujuk Bulu. Pujuk Abdul Qadir alias Pujuk Bulu sendiri merupakan putra dari Kiai Abdul Fakih alias Pujuk Faka alias Pujuk Todungi, yang kemudian Nyai Tanjung Toronan dengan Kiai Murnung alias Kiai Ibrahim ini memiliki putra bernama Kiai Abuddin yang bermukim di Bulung Oloh ya, dan Nyai Arsije yang bermukim di Toronan. Kiai Abuddin sendiri yang bermukim di Bulung Oloh ini karena beliau menikah dengan Nyai Nafi'ah, putri dari Kiai Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur yang dikenal dengan Pujuk Bulu, yang kemudian nanti Kiai Abuddin dan Nyai Nafi'ah ini memiliki putra dan putri bernama Nyai Taubatan Nasuha, Nyai Halimah, Kiai Mukri, Kiai Alawi yang bermukim di Kiai Alawi yang bermukim di Bulung Oloh, Kiai Romli yang bermukim di Toronan, Kiai Mukri yang bermukim di Bulung Oloh, Nyai Halimah yang nanti bermukim di daerah Kumuk Kemper Jember, kemudian Kiai Iksan yang bermukim di Bulung Oloh. Sementara Nyai Arsije ya menikah dengan Kiai Jamaluddin. Kiai Jamaluddin sendiri disebut sebagai Kiai Abu Hawi atau Kiai Hawi. Kiai Jamaluddin sendiri dalam cerita-cerita bini sepuh ya, dinyatakan bersaudara dengan Kiai Sawawi. Kemudian kenapa disebut Kiai Jamaluddin atau Kiai Hawi? Karena beliau memiliki putra tertua bernama Kiai Hawi yang wafat saat masih muda, terus memiliki putri bernama Nyai Syafi'ah Toronan, memiliki putri bernama Nyai Buryati Toronan, memiliki putri bernama Kiai Ahmad yang menikah nanti dengan Nyai Taubatan Nasuha bin Kiai Abud, jadi sepupu yang bermukim di Bulung Oloh. Berikutnya itu tentang putra dan putri dari
Kiai Tengkinah Anom Toronan. Kemudian kita berpindah ke putra ke putri dari Kiai Tengkinah Sepo Toronan yang bernama Nyai Ruqiyah atau Nyai Ruqoyah yang bermukim di Banyumas, menikah dengan Kiai Ibnu Aji Banyumas. Kiai Ibnu Aji sendiri putra dari Puju Irman, Puju Aji Irman, Puju Irman ya. Puju Irman Berkongan nanti memiliki putra bernama Kiai Darussalam Banyumas Kelampar, yang dari Kiai Darussalam ini nanti berputra Kiai Alawi dan Kiai Mirin Abulina. Kiai Alawi sendiri memiliki putra bernama Kiai Nurjati, Nyai Hafilah yang menikah dengan Kiai Ganda Arum, Nyai Sima, Nyai Rokiba, Nyai Robita yang menikah dengan Kiai Jelalen Paurampa, Nyai Umu Bakhir, terus Kiai Halil menikah dengan Nyai Nuri. Sementara dari Kiai Mirin Abulina putra dari Kiai Darussalam Banyumas ini memiliki putri bernama Nyai Lina dan Kiai yang bergelar Kiai Sumber Lenong. Nyai Ruqayyah juga memiliki putri yang dinikahi oleh Kiai Daud bin Hasan Pancelin yang dikenal dengan Nyai Ummu Hadi. Nyai Ummu Hadi Banyumas Kelampar menikah dengan Kiai Daud yang bergelar Kiai Abu Hadi Banyumas, putra dari Kiai Hasan bin Nyai Empuk bintah Puju Agung Toronan. Dari Ummu Hadi ini kemudian dari Ummu Hadi dan Kiai Daud ini kemudian memiliki putra bernama Kiai Abdul Hadi, Kiai Abdul Hadi yang ada di Banyumas, Kiai Khorrih yang ada di Deje Songai, dan Kiai Abu Lidin. Dari Kiai Abu Hadi sendiri nanti memiliki putra bernama Kiai Yusuf, menikah dengan Nyai Sima, Pujuk Murah. Nyai Rahma menikah dengan Kiai Arbidin bin Hatim Banyuarum. Hatim Banyuarum ini merupakan putra dari Kiai Ishak Pancelin. Kiai Ishak merupakan putra dari Kiai Hasan. Kiai Hasan merupakan putra dari Nyai Maisarah alias Nyai Empu binta Puju Agung Toronan. Kemudian Kiai Abdul Hadi ini juga memiliki putra yang bergelar Puju Lahwan. Juga memiliki Kiai Abdul Hadi memiliki putri bernama Nyai Mai'ida alias menikah dengan Kiai Ningrum. Kiai Abdul Hadi juga memiliki putra bernama Kiai Rudin dan Nyai Hede, kemudian juga memiliki putri bernama Nyai Sarfia, sedangkan Kiai Sarfia ini dari daerah Timur Sumeneb. Kemudian yang kedua dari Nyai Ummu Hadi dan Kiai Daud Abu Hadi ini memiliki putra bernama Kiai Khorrih yang kemudian menurunkan Kiai Hidayatullah, Nyai Nyi Adi Mangkon, Kiai Abu Jailani dan Pujuk Dejeh Songai Atas. Kemudian dari Kiai Lidin ini putra-putranya belum ditemukan. Tentang Kiai Senamah, Pujuk Astro dan Pujuk Nampereh, keturunannya belum terdata dan masih dalam penelusuran. Sementara putra atau putri dari Kiai Tengkinah Sepo nanti juga bernama seorang perempuan yang dinikahi oleh Pujuk Zulfaqih Todungi yang biasa untuk memudahkan disebut sebagai Nyai Zulfaqih Todungi. Dengan Nyai Zulfaqih dengan Kiai Zulfaqih Todungi ini nanti memiliki putra sebanyak 9 orang, yaitu yang pertama Pujuk Sayyidin Todungi Tuampar berputra Kiai Yusuf, Nyai Mukminah, Nyai Maryam. Kemudian Nyai Faka Todungi, Nyai Faka dengan Pujuk Faka juga memiliki putra bernama Pujuk Musa Todungi Batu Ampar, memiliki putra putri bernama Nyai Abdul Hasan Sekante, menikah dengan Kiai Abdul Hasan bin Pujuk Abbas Sekante. Juga Pujuk Zulfaqih dan Nyai Zulfaqih ini memiliki putra atau putri bernama Pujuk Ini Todungi Batu Ampar. Kemudian dari Pujuk Ini Todungi ini memiliki putri bernama Nyai Nur Rahmah dan Kiai Bermabi. Kemudian juga memiliki entah
putra atau putri ini yang bergelar Pujuk Tegengan yang berdomisili di Toket Propo. Kemudian dari Pujuk Tegengan ini memiliki putri bernama Nyai Nur Aini, Kiai Syamsul Arifin, dan Kiai Kasiran. Kiai Kasiran ini nanti menikah dengan Nyai Kasiran, putri dari Pujuk Salamah Air Mata. Pujuk Salamah sendiri merupakan putri dari Nyai Faka dengan Kiai Abdul Fakih. Berikutnya Nyai Faka binta Nyai Abdul Fakih binta Kiai Tengkina Sepo Toronan dengan Pujuk Abdul Fakih alias Pujuk Faka Todungi juga memiliki putra bernama Pujuk Abbas alias Pujuk Sakante. Dari Pujuk Abbas atau Pujuk Sakante ini kemudian berputra Kiai Abdul Hasan Sakante menikah dengan Nyai Abdul Hasan binti Pujuk Musa Todungi dan juga memiliki putri bernama Nyai Saniti. Kemudian Nyai Abdul Fakih dan Kiai Abdul Fakih Todungi ini juga memiliki putri bernama Nyai Salamah alias Pujuk Air Mata Bini. Dalam keterangan lain Nyai Salamah ini ada yang menyebutkan Nyai Halimah. Jadi ada Nyai Salamah alias Nyai Halimah, begitu kira-kira supaya sama-sama masuk namanya. Menikah dengan Kiai Abdul Sabit atau Pujuk Abdul Sabit, putra dari Pujuk Abdul Rahman Nampoh, yang nanti memiliki putri bernama Nyai Tahmid ya, alias Pujuk Langkir Tengah, menikah dengan Kiai Tahmid, putra dari Nyai Rokibe Toronan, juga memiliki putri Nyai Kasiran. Nyai Kasiran ini Kiai Kasirannya merupakan putra dari Pujuk Tegengan Toket. Kemudian Nyai Air Mata alias Pujuk Air Mata Bini ini memiliki putri bernama Nyai Tamsiah atau Nyai Tamsia yang bergelar Nyai Cereje. Nyai Tamsia ini menikah dengan Raden Ala atau Raden Olo yang berasal dari Sumeneb, yang sepuhnya masih dalam penelusuran. Berikutnya bernama Pinter Suadi yang bergelar Kiai Pancelin menikah dengan Nyai Mardia. Kemudian ada nama Kiai Saiman alias Kiai Turpuken menikah dengan Nyai Remo alias Nyai Turpuken. Pinter Saiman dan Kiai Turpuken ini kemudian nanti memiliki putra bernama Pinter Ihya alias Kiai Dasuki Sompur Ngolbek, Pinter Sayyidin alias Kiai Turpuken, Nyemailah alias Nyai Mailah yang bermukim di Air Mata Campor. Berikutnya Pinter Abdul Halim alias Kiai Air Mata. Pinter Abdul Halim alias Kiai Air Mata ini memiliki putra bernama Pinter Sanomih yang bermukim di Air Mata Campor, Pinter Ilyasa yang bermukim di Air Mata Campor, Pinter Jawahir yang bermukim di Air Mata Campor yang menikah dengan Nyai Zawiyah binta Ummu Zawiyah bin Nyai Asri binta Nyai Asri binta Nyai Sofiyah binta Ishaq bin Hasan. Kemudian memiliki putri bernama Nyai Rabi'atul Adawiyah alias Nyai Beringin, dinikahi oleh Kiai Abdul Fakih bin Abdul Qadir bin Abdul Fakih. Kemudian Nyai Hafiyah Ummu Halimah yang bermukim di Orodelem, kemudian memiliki putra bernama Pinter Abba alias Kiai Abdul Said yang bermukim di Rodelem yang menikah dengan Nyai Darmani. Kemudian juga memiliki putra bernama Pinter Abdullah alias Kiai Muktia alias Haji Muhammad Bekri Beringin, menikah dua kali. Yang pertama Nyai Habisa bermukim di Beringin, kemudian Nyai Fisaro bermukim di Mayangan. Bermukim di Mayangan. Kemudian Nyai Salama ini juga Nyai Salma ya, Nyai Salma ini putri dari Pujuk Dul Fakih. Ada yang menyebutnya Nyai Salma, ada yang menyebutnya Nyai Salimah alias Pujuk Salimah Todungi. Nanti memiliki putra bernama Nyai Harom, putri bernama Nyai Harom alias atau Ummu Harom Todungi yang menikah dengan Kiai Harom alias Kiai Otek
putra alias Ki Muljah dari Begenden. Dari Ki Harom ini kemudian memiliki putri bernama Nyai Harisa, Nyai Bulung Oloh, Nyai Turbuken, Pinter Koyim, Pinter Hamim alias dan Pinter Hatim, Pinter Paguk yang berada yang disebut dengan Kiai Bekalong, Pinter Harom yang ada di sebagai yang bermukim atau yang bergelar Kiai Tanah Raja. Kemudian Nyai Pujuk Salimah Todung ini juga memiliki putra atau putri yang dinikahi oleh Kiai Abdul Hasan yang disebut dengan Nyai Abdul Hasan. Yang dimaksud Nyai Abdul Hasan karena memiliki putra tertua bernama Abdul Hasan yang bermukim di Todungi, yang kemudian nanti memiliki putra tertua bernama Kiai Abdul Hasan alias Kiai Sa'dia Pancelin, Pinter Kholiluddin alias Kiai Omria, Nyai Salimah alias Umul Lima Todungi, Nyai Kasiman Todungi. Kemudian Pinter Petong ya, Pinter Petong bin Nyai Pujuk Salimah Todungi. Dari Pinter Petong ini kemudian berputri Nyai Fatimah Todungi, Nyai Betes neneknya Nyai Mahi, Nyai Main dan Pinter Hasin Todungi. Berikutnya ya, selesai kemudian Pujuk Faka Todungi dengan Nyai Dul Fakih binta Kiai Tengkin Sepo ini ada salah satu nama putranya yang masih majhul dalam penelusuran. Selain itu juga memiliki putra bernama Kiai Abdul Qadir yang bergelar Pujuk Bulu Tengah. Pujuk Bulu yang terletak di Bulu Tengah Propo. Beliau menikah dengan Nyai Asia, biasa disebutnya Asia. Nyai Asia putri dari Nyai Rokiba binta Kiai Pujuk Tengkin Sepo Toronan. Kemudian itu ya, selanjutnya putra putri dari Kiai Tengkin Sepo ini ada namanya Nyai Rokiba yang bermukim di Toronan Tengkinah. Kemudian Nyai Rokiba ini menikah dengan Raden Mas Kasir bin Khotib Telem alias Kiai Begenden Sepo. Kemudian memiliki putra 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang laki-laki diduga kuat bernama Kiai Tahmid yang nanti menikah dengan Nyai Tahmid Pujuk Langker Tengah bin Nyai Salamah binta Pujuk Faka. Yang kedua laki-laki juga, hanya disebut laki-laki. Kemudian didalami, ditelusuri, rupanya yang laki-laki ini merupakan ayah dari Kiai Zawawi. Kemudian ada perempuan, ya, yang perempuan ini diduga kuat setelah ditelusuri bernama Nyai Asia, sehingga menikah dengan Kiai Abdul Qadir Pujuk Bulu bintul Fakih bin Abdul Manan Kesampi. Sehingga Nyai Asia ini dengan jihad nasab seperti ini merupakan saudara sepupu dengan suaminya yang bernama Kiai Abdul Qadir. Dengan hitungan nasab seperti ini, Kiai Abdul Qadir putra dari Nyai Tengkinah bintang Kiai Tengkinah Sepo, sedangkan Nyai Asia putri dari Nyai Rokibe bintang Kiai Tengkinah Sepo. Jadi Nyai Faka dengan Nyai Rokibe merupakan bersaudara, sehingga Pujuk Nyai Asia dengan suaminya Kiai Abdul Qadir alias Pujuk Bulu berjihad nasab sepupu. Beliau Nyai Asia dengan Pujuk Abdul Qadir Bulu ini memiliki putri, yang pertama memiliki putra bernama Kiai Ahmad Sodik yang ada di Bulung Oloh Campor, menikah dengan Nyai Maryam binti Pujuk Muharram. Kemudian menurunkan putri bernama Nyai Habibah Bulung Oloh yang dinikahi oleh Pujuk Abdul Ghafur alias Kiai Abdul Ghafur bin Nyai Murti bin Abdul Qadir. Kemudian juga memiliki putri bernama Nyai Latifah. Kiai Ahmad Sodik ini memiliki putri bernama Nyai Latifah Nangker Sareh yang dinikahi oleh Kiai Syamsuddin Lembana. Kemudian memiliki putri bernama Nyai Khotijah yang ada di Pancelin Propo, menikah dengan Kiai Mursyid alias Kiai Masyrik, putra dari Halimah binta Suadi. Kemudian memiliki putri bernama Nyai Robi'atul Adawiyah yang ada di Air Mata Campur. Kemudian Nyai Salamah Turbuken.
Kemudian Kiai Ahmad Shadiq Buluullah dengan Nyai Maryam Binta Buyuk Muharram ini juga memiliki putra bernama Kiai Zaim yang bermukim di Pancelin Propo. Kemudian juga memiliki putra bernama Kiai Lenik Mursokon, dan Kiai Sayyid Taudengi juga memiliki putra bernama Kiai Mahya yang bermukim di Toronan, yang menikah dengan Nyai Maisaroh alias Nyai Maisa, putri dari Nyai Halimah Binta Abdul Qadir Nyai Halimah alias Nyai Ummu Nursasi alias Nyai Sawawi Binta Abdul Qadir. Kemudian Kiai Ahmad Shadiq memiliki putra bernama Kiai Murnong alias Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim Bajuri Toronan Tengkina menikah nanti dengan Nyai Tanjung, putri dari Ketengkina Anom bin Ketengkina Sepo, memiliki putra bernama Kiai Amuddin Buluullah dan lainnya Nyai Nafiah. Ini sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian Kiai Abdul Qadir juga memiliki putra bernama Kiai Abdul Fakih. Jadi Abdul Fakih air mata campur Propo bin Kiai Abdul Qadir bin Kiai Dzul Fakih. Dzul Fakih muda ini putra dari Kiai Abdul Qadir Bulu yang berdomisili di air mata campur, menikah dengan Nyai Robiatul Adawiyah binti Kiai Abdul Halim, berputri Nyai Maidah dan Nyai Habisyah yang berdomisili di daerah Punsaji atau Kebun Saji. Kemudian Kiai Abdul Qadir bin Abdul Fakih ini juga memiliki putri bernama Nyai Murti, di mana Nyai Murti ini biasa kalau di daerah Toronan itu disebut nyewetan. Dalam hal ini karena memiliki putra bernama Kiai Amiruddin yang bergelar Kiai Wetan, atau kalau secara spesifik disebut Kiai Wetan II bin Kiai Wetan Abu Maniyah Toronan. Nyai Murti Binta Abdul Qadir bin Dzul Fakih Taudungi ini kemudian berputra Kiai Abdul Ghafur Buluullah yang menikah dengan Nyai Habibah, putri dari Kiai Ahmad Shadiq. Jadi dapat difahami di sini bahwa Kiai Abdul Ghafur Buluullah atau yang dia biasa disebut Pujuk Dzul Ghafur ini menikah dengan sepupunya, karena Kiai Abdul Ghafur putra dari Nyai Murti menikah dengan Nyai Habibah, putri dari Kiai Ahmad Shadiq, sedangkan Nyai Murti dan Kiai Ahmad Shadiq bersaudara, yakni sama-sama putra dan putri dari Pujo Abdul Qadir bin Dzul Fakih Taudungi. Kemudian yang kedua, Nyai Murti dan Kewetan Amiruddin ini memiliki putri bernama Nyai Hamidah, di mana Nyai Hamidah ini kemudian berpindah ke Sumber Anyar karena menikah atau dinikahi oleh putra bungsu atau putra termuda dari Kiai Umroh alias Kiai Ratoh Sumber Anyar yang bernama Kiai Sukriwa. Dikatakan paling muda karena Kiai Sukriwa ini berjuluk Bungsoh, Nyuk Bungsoh, yaitu putra dari Kiai Umroh atau Kiai Ratoh Sumber Anyar. Di mana dari Nyai Hamidah ini kemudian nanti berputra Kiai Marzuki dan lain-lain. Kemudian Kiai Abdul Ghafur ini juga yang ini
dihapus ya. Ini kopi tapi lupa untuk dihapus. Ini tidak ada, ini udah bersamaan nama dengan Abdul Ghafur yang di depan. Kemudian Nyai Muti dan Kiai Wetan Amiruddin ini juga memiliki putri bernama Nyai Jalil. Nyai Jalil yang berdomisili di Toronan Kindajah. Disebut Nyai Jalil tentu yang dimaksud adalah Nyai ibunya Jalil atau Nyai Ummu Jalil, karena beliau memiliki putra tertua bernama Kiai Jalil Haji Muhammad Halil. Kemudian Nyai Murti dan Kiai Amiruddin, Kewetan Amiruddin alias Kewetan II ini juga memiliki putri bernama Nyai Supri yang juga bermukim di Toronan. Tentang suami dari Nyai Supri dan Nyai Jalil masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kemudian Kiai Abdul Qadir bin Kiai Dzul Faqih bin Abdul Manan Kesampi juga memiliki putri bernama Nyai Halimah alias Ummu Nursasi, karena memiliki putri tertua bernama Nursasi, sehingga disebut Nyai Halimah Ummu Nursasi, atau dilakopkan nama Nyai Halimah tersebut kepada nama suaminya. Di catatan Bulu Oloh disebut Nyai Halimah ini disebut Nyai Sawawi karena beliau menikah dengan Kiai Sawawi Abu Nursasi, putra dari Abu Sawawi bin Nyai Rokibah bin Tengkinas. Kemudian Nyai Halimah Ummu Nursasi alias Nyai Sawawi dengan Kiai Sawawi Abu Nursasi ini memiliki putra dan putri sebanyak 7 orang. Yang pertama, yang paling tua bernama Nyai Nursasi yang berdomisili di Toronan Laok Leke, menikah dengan suaminya yang bernama Kiai Miskat alias Kiai Miskadin dari Prajen. Kemudian berikutnya beliau Nyai Halimah Ummu Nursasi alias Nyai Sawawi dengan Kiai Sawawi Abu Nursasi ini memiliki putri bernama Nyai Raihah yang berdomisili di Toronan Kindajah, di mana Nyai Raihah ini merupakan istri pertama dari Kiai Ibnu Thohir alias Kiai Haji Asmuni yang berdomisili di Toronan, di mana Kiai Asmuni dengan istri pertama yang bernama Nyai Raihah ini berputra memiliki anak 3 orang. Yang pertama yang paling tua yaitu Kiai Mukri yang berdomisili di Orodalem, yang kedua Kiai Fuqaha yang kemudian menikah dengan Nyai Khofifah putri dari Kiai Ismail dan Nyai Sutif Toronan ini. Kemudian yang ketiga memiliki putri yang bernama Nyai Malija yang kemudian menikah dengan Kiai Sahri putra dari Kiai Marzuki dengan istri pertama yang bernama Nyai Besitoh yang kemudian berdomisili di Langker Raja Sumberanya. Berikutnya Nyai Halimah Ummu Nursasi ini memiliki putra bernama Kiai Jamaluddin Haji Baisuni yang bermukim di Toronan Laok Leke dan menikah dengan Nyai Syafi'ah. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Syihabuddin yang ada di Toronan Tengkinah menikah dengan Nyai Nurima. Kemudian Nyai Halimah Ummu Nursasi alias Nyai Sawawi ini memiliki putri bernama Nyai Maisaroh atau Nyai Maisha yang bermukim di Toronan Leke yang kemudian menikah dengan Kiai Mahya putra dari Kiai Ahmad Sodik Bulung Oloh, di mana dapat difahami bahwa Nyai Maisha dengan Kiai Mahya ini berjihad nasab sepupu karena Nyai Maisha ibu dari Nyai Maisha bersaudara dengan ayah dari Kiai Mahya. Kemudian juga memiliki putri bernama Nyai Syafi'ah dan Kiai Ishak yang Kiai Ishak ini bermukim di Tolung. Selanjutnya Puju Abdul Qadir Bulu ini juga memiliki
putri bernama Nyai Husnatul Khotimah yang biasa disebut Nyai Lukman karena beliau menikah dengan Kiai Lukman. Beliau berdomisili di Bulu Tengah. Beliau Nyai Husnatul Khotimah alias Kiai Nyai Lukman ini memiliki putra bernama Kiai Muhammad Yasin Bulu Tengah Campur, kemudian Kiai Muhammad Hasan Langker Anyar, Kiai Muhammad Hasan Langker Anyar, Kiai Muharram Bulu Temur, Nyai Alon alias Nyi Ruqayyah Batu Ampar, Kiai Zubir Temur Langker, Kiai Suudi alias Kisawat Batu Ampar, Kiai Mursalin yang bermukim di daerah Jawa, kemudian Nyai Muisa. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, saya beralih ke anak ketiga dari Pujo Agung Toronan. Kalau anak yang pertama itu laki-laki yang kemudian bergelar Kiai Bangkung Toronan alias Kiai Muhtadi yang menikah sebanyak 3 kali. Setelah istri pertama meninggal menikahi istri kedua meninggal menikahi istri ketiga. Kemudian anak yang kedua dari Pujo Agung Toronan itu bergelar laki-laki bergelar Kiai Tengkin Serpo. Kemudian yang ketiga merupakan seorang perempuan yang bergelar Nyai Empuk. Nyai Empuk ini menurut penelusuran tim Munsip Samator dikatakan sebagai sebutan dalam rangka penghormatan kepada suami dari Nyai Empuk dari kakak-kakaknya, karena suami dari Nyai Empuk merupakan teman nyantri ayahnya alias teman nyantri Pujo Agung Toronan Kiai Abdurrahman ketika beliau mondok di Pondok Pesantren Lempung Murkoning Kuanyar Bangkalan yang kemudian menjadi menantu, jadi mertua. Jadi Nyai Empuk yang dalam pendalaman penelusuran silsilah ini diketahui bernama Nyai Maisaroh, menikah dengan Gus Plumpeng alias Kiai Abdul Aziz bin Khotib Nyamukan. Khotib Nyamukan ini dikatakan merupakan sebutan lain dari Khotib Patusen. Jadi Gus Plumpeng bin Khotib Nyamukan alias Khotib Patusen bin Sayyid Baidawi Pangeran Ketandur bin Sayyid Soleh Panembahan Pakaos bin Ja'far Sodik Sunan Kudus bin Usman Haji Sunan Ngudung bin Fadl Ali Murtado Raden Santri bin Ibrahim Asmuro Kandi bin Syekh Jumadil Kubro. Nyai Empuk alias Nyai Maisar ini bertautan berjarak umur yang sangat jauh terpaut karena suaminya merupakan teman dari abah atau ayah dari Nyai Empuk alias Nyai Maisar. Beliau dikaruniai 2 orang putra dan putri, 1 putra dan 1 putri. Anak yang pertama yang paling tua bernama Kiai Hasan yang berdomisili di belakang hari di kemudian hari itu di daerah Sumber Pancelin Desa Akor. Namun dapat difahami bahwa sebelum Kiai Hasan berhijrah ke daerah Sumber Pancelin Akor, beliau masih sempat lama menetap di Sumber Papan. Dengan hal tersebut maka kemudian istri dari Kiai Hasan bin Nyai Empuk alias Nyai Maisar atau bin Gus Plumpeng Kiai Abdul Aziz ini memiliki gelar Nyai Bedung. Nyai Bedung tentu bukan nama sebenarnya, namun nama yang disematkan pada nama satu tempat, yaitu Desa Larangan Bedung yang bisa saja waktu itu bernama Desa Bedung. Sedangkan nama asli dari Nyai Bedung tersebut diyakini bernama Nyai Nima, putri dari Khotib Telem atau Kiai Begenten Sepo. Kemudian yang kedua, Nyai Empuk alias Nyai Maisaro ini memiliki putri
adiknya Kiai Hasan yaitu Nyai Siti Zulaiha yang bermukim di Sumber Papan Larangan Bedung. Kiai Hasan Sumber Pancelin ini memiliki anak sebanyak 8 orang. Yang pertama tentu bukan berarti dapat dimaknai yang tertua, hanya sebutan pertama kali saja saya sebut, bernama Kiai Daud yang berjuluk Kiai Abu Hadi yang berdomisili di Banyumas Kalampar. Kemudian Kiai Daud ini menikah dengan Nyai Ummu Hadi, putri dari Nyai Ruqayyah atau Nyai Ruqiyah binta Kiai Tengki Sepo Toronan. Kemudian Kiai Hasan memiliki putra bernama Kiai Yakub yang berdomisili di Taroan, yang dimana Kiai Yakub ini nanti diambil mantu oleh keturunan dari Puju Aji Toket. Aji Toket. Yang berikutnya putra dari Kiai Hasan, putri dari Kiai Hasan bernama Nyai Hawa dan Nyai Abro. Nyai Hawa dan Nyai Abro, data-data keturunannya masih dalam penelusuran tim Munsib Satu Majelis Tanah Kota Agung Toronan. Kemudian salah satu putri dari Kiai Hasan dan Nyai Badung alias Nyai Nima ini memiliki putri bernama Nyai Sari. Nyai Pak Sari disebutkan dari Pancelin Akor karena memang domisili atau tempat dari ayahnya yaitu Kiai Hasan. Kemudian Nyai Sari ini menikah dengan Puju Agung Nage. Puju Agung Nage ini tidak diketahui namanya, merupakan putra dari Puju Pao Banyu Perle, yang dikatakan bahwa Puju Pao Banyu Perle ini asal usulnya juga dari Pancelin Akor. Dan Nyai Sari, perkawinan atau pertemuan antara Nyai Sari dan Puju Agung Nage ini diriwayatkan menjadi cikal bakal nama dari Nagasari, dari desa Nagasari, salah satu desa yang ada di perbatasan Kabupaten Pamekasan dan Sampang, yaitu Nagasari. Nyai Sari dan Puju Agung Nage ini kemudian memiliki putra yang bergelar Puju Oro Delim Sampang. Tentang keturunannya masih dalam penelusuran. Yang kedua memiliki putra bernama Puju Abdul Manan Lonsere. Dari Puju Abdul Manan Lonsere ini menurunkan Puju Saliba yang berdomisili di Lembana, yang kemudian Puju Saliba ini menikah dengan Puju Abdullah yang berasal dari Sumber Penang Kaco. Kemudian Puju Abdul Manan Lonsere ini juga memiliki anak bernama Puju Fika yang berdomisili di Lonsere, yang kemudian menikah dengan Puju Nuri. Kemudian Puju Abdul Manan Lonsere ini juga dikatakan memiliki putra putri bernama Nyai Suaibah yang berlokasi berdomisili di Nagasari Sampang, yang kemudian menikah Nyai Suaibah ini dengan Puju Mu'allam, putra dari Kiai Ishak Pancelin. Sehingga dapat difahami Nyai Juwaibah ini memiliki hubungan yang sangat dekat secara kefamilian dengan Puju Mu'allam Nagasari. Berikutnya Puju Aisyah yang ada di Taman Banyu Perle menikah dengan Puju Khaifin dari Pancelin Propo. Kemudian
Berikutnya Kiai Hasan Sumber Pancelin ini bin Nyai Empung alias Nyai Maisaroh juga memiliki putra putri bernama Nyai Nuriyah yang berdomisili di Patemon Pangkung Pekampen, yang merupakan insyaallah istri pertama dari Kiai Asroluddin atau Pujuk Pangkung Pekampen bin putra dari Kiai Pangkung alias Toronan alias Kiai Muhtadi yang di dalam catatan Pekampen disebut sebagai Nyai Pancelin, Nyai Nuriyah ini. Kemudian Kiai Hasan Sumber Pancelin juga memiliki putra bernama Kiai Abdul Muthalib Telakeh Pekampen. Kemudian Kiai Abdul Muthalib ini memiliki putra 3 orang. Yang pertama yang dikenal dengan nama Kiai Muharal yang berdomisili di Sumber Pandan. Kiai Muharal ini kemudian nanti menikah dengan Nyai Lazimah bin putri dari Kiai Mu'allam bin Ishaq. Dari Nyai Lazimah dan Kiai Muharal ini nanti memiliki putra dan putri. Yang pertama salah satunya bernama Kiai Muhammad Said yang berdomisili di Sumber Sokon. Nyai Khosyiah menikah dengan Nyai Khosyiah. Kemudian berputra juga Kiai Rofiuddin yang ada di Negasari Sampang menikah dengan Nyai Aisyah. Kemudian Kiai Syarqawi yang berdomisili di Pegendingan menikah dengan Nyai Maliha. Kiai Khalil Pegendingan menikah 2 kali. Yang pertama dengan Nyai Sofiah Nagasari Langkarbara, kemudian menikah dengan Nyai Khotijah yang ada di Sumber Suren. Kemudian Kiai Muharal ini memiliki putri bernama Nyai Halimah yang ada di Sumber Pandan Galis, menikah dengan Kiai Nuruddin bin Hakiman. Hakiman ini nanti merupakan saudara dari Kiai Muharal, jadi saudara sepupu antara Nyai Halimah dengan Kiai Nuruddin. Kemudian Kiai Muharal ini memiliki putri bernama Nyai Maidah. Nyai Maidah ini dikenal dengan sebutan Nyai Anten yang ada di Sumber Ngulbek, kemudian menikah dengan Kiai Nu'man Haji Muhammad Faqih alias Kiai Anten. Kiai Anten sendiri alias Muhammad Faqih. Kiai Anten ini Kiai Muhammad Haji Muhammad Faqih ini merupakan putra dari Kiai Hatim Banyu Arum bin Ishaq. Kemudian putri dari Kiai Muharal bernama Nyai Marwati yang berdomisili di Sumber Pao, menikah dengan Kiai Hosen. Kemudian ada namanya Nyai Suliha yang ada di Sumber Pandan Galis, menikah dengan Kiai Abdullah. Berikutnya putra dari Kiai Abdul Muthalib ini ada namanya Kiai Hakiman yang berdomisili di daerah Embul. Embul ini satu kawasan di desa Larangan Bedung sekitar dusun Sompur Kuning. Menikah dengan Nyai Indarwati, kemudian memiliki putra bernama Kiai Khosyin yang berdomisili di Embul, menikah dengan Nyai Murtasia. Terus kemudian Kiai Hafilin yang ada di Ain Panas menikah dengan Nyai Sataria. Kiai Hairin yang ada di Telakeh menikah dengan Nyai Komariah. Kiai Nuruddin Sumber Sukon yang menikah dengan Nyai Khalimah binti Kiai Muharal, dan Kiai Salimuddin menikah dengan Nyai Hadisa. Kemudian Kiai Jamaluddin ini juga memiliki putra bernama Kiai Jamaluddin Pakes yang menikah dengan Nyai Maisaroh. Kemudian berputra Kiai Muyamin Amreh menikah dengan Nyai Siti Maryam, Nyai Murtasia Embul, Kiai Jailani Sokorajah, dan Kiai Syamsuddin Beringin. Kemudian Kiai Ishak, salah satu putra dari Kiai Hasan bernama Kiai Ishak yang bergelar Abu Sofia yang berdomisili di Sumber Pancelin Akor. Nyai Abu Sofia karena beliau Kiai Ishak ini menikah dengan Nyai Solehah. Nyai Solehah putri dari Nyai Tengah Toronan binti Kiai Pangkung Toronan dengan istri yang ketiga Nyai Berekas. Nyai Solehah ini dalam catatan lain bergelar Nyai Pancelin Sepo. Kemudian berikutnya Kiai Ishak Abu Sofia ini, setelah mungkin tidak ada catatan yang menjelaskan tentang ini, cuma beliau menikah 2 kali, yaitu dengan putri dari Kiai Syihabuddin Begandan. Kita ulas
satu persatu putra dan putri Kiai Ishak Abu Sofiyah dengan istri yang pertama yakni Nyai Panjalin Sepo alias Nyai Siti Solehah, putri dari Ketengah Toronan, Nyai Tengah Toronan atau Ketengah yang bernama Raden Kasat, putra dari Kiai Pangkung putri Nyai Tengah binta Kiai Pangkung Toronan dengan istri ketiga. Beliau memiliki putri yang pertama yang paling tua bernama Nyai Sofia. Nyai Sofia ini berdomisili di Toronan. Kemudian Nyai Sofia ini menikah dengan Kiai Sahrawi, ada yang mengatakan Kiai Syarkawi bin Kiai Tengkinah Anom Toronan. Beliau disebut Nyai Sofia ini disebut bergelar Nyai Ummu Asri karena punya putri tertua bernama Nyai Asri, yang kemudian Nyai Asri ini bermukim di Batu Labang Akor. Dalam sebuah catatan, dalam sebuah pitutur, Nyai Asri ini menikah dengan Pujuk Demang dari Sumeneb. Kemudian Nyai Sofia ini memiliki putra bernama Kiai Hafala Toronan. Namun ada catatan yang belakangan muncul dan dikaji sedemikian rupa dan diyakini bahwa salah satu putra Nyai Sofia ini bernama Kiai Harmi, yang kemudian Kiai Harmi ini memiliki putra bernama Kiai Syafi'uddin alias Haji Thoyyib, yang Kiai Syafi'uddin alias Haji Thoyyib ini nanti berhijrah ke daerah Besuk, Probolinggo. Kemudian ada lagi putri dari Nyai Sofia, salah satunya bernama Nyai Al-Besari yang menikah dengan Kiai Syu'batul Iman bin Buju Alif. Kemudian ada namanya putra Kiai Ishak Abu Sofiyah ini bernama Kiai Haji Muhammad Sholeh alias bin Al-Arif. Keturunannya belum masih dalam penelusuran. Kemudian Kiai Ishak Abu Sofiyah ini memiliki putra bernama Kiai Isbat yang bermukim di Banyuanyar, di mana Kiai Isbat ini memiliki putra dan putri. Ada 3 orang putra yang tidak ditemukan catatannya bernama siapa, tetapi putra 3 orang ini semuanya wafat muda. Kemudian bernama Kiai Arif juga wafat muda. Kemudian Kiai Nasruddin yang bermukim di Panyepen, di mana Kiai Nasruddin ini salah satunya nanti berputra Kiai Badruddin. Kemudian Kiai Abdul Ghani ini mukim di Besuk, Probolinggo. Kiai Abdul Ghani ini pertama menikah dengan Nyai Aisyah binti Kiai Gedung Sari, Besuk, Probolinggo, di mana dalam sebuah petutur dari keturunannya bahwa Kiai Gedung Sari Besuk ini merupakan putra dari Kiai Hamdan bin Ishak dengan istri kedua. Kemudian Kiai Abdul Ghani ini menikah dengan Nyai Ma'iyah yang berasal dari Gondrong. Berikutnya putra dari Kiai Isbat bernama Kiai Abdul Hamid yang berdomisili di Banyuanyar. Beliau menikah dengan Nyai Halimah, putri dari Kiai Lubuk Pakes. Kemudian Kiai Isbat juga memiliki putra bernama Kiai Abdullah Banyuayu Tomoro. Berikutnya selain Kiai Isbat, putra Kiai Ishak Abu Sofiyah Sumber Panjalin ini beliau memiliki putra bernama Kiai Hatim Banyu Arum. Banyu Arum ini satu tempat yang ada di daerah Sumber Koning, Desa Larangan Badung. Kiai Hatim Banyu Arum ini kemudian memiliki putra bernama Kiai Nufan alias Haji Muhammad Sofik alias Kiai Anten, yang kemudian nanti menikah dengan Nyai Naida alias Nyai Anten binta Nyai Lazimah. Kemudian Kiai Hatim Banyu Arum ini memiliki putra bernama Kiai Ilyas alias Pujuk Murleke Telabang. Dikatakan Murleke Telabang karena Kiai Ilyas ini dulu berdomisili di daerah Timur Leke, Dusun Batu Labang Akor. Kemudian Kiai Ilyas alias Pujuk Murleke ini menikah dengan Nyai Hafiyah alias Nyai Murleke Telabang yang diduga kuat merupakan putri dari Nyai Asri.
Kemudian Nyai Selimah yang berdomisili di daerah Sumber Ngorput Kancok menikah dengan Kiai Murtado, putra dari Raden Ala atau Raden Olo. Kemudian Ki Hatim Banyuarum ini memiliki putra bernama Kiai Hanafi alias Kiai Marzuki yang ada di Sumber Pancelin Akor, menikah dengan Nyai Sakati. Terus Kiai Arbidin Banyumas Kelampar menikah dengan Nyai Rahma, putri dari Kiai Abdul Hadi bin Kiai Daud. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Muhammad, Kiai Eden, dan Kiai Ayid Sumber Papan. Berikutnya Kiai Ishak Abu Sofya ini memiliki putra bernama Kiai Mu'allam yang berdomisili di Nagasari, Sampang, ya, di mana Kiai Mu'allam ini menikah dengan Nyai Juaibah binti Ki Abdul Manan bin Nyai Sari binti Ki Hasan. Memiliki putra bernama Kiai Ilyas alias Ketengah Sumber Kodok, Kiai Soleh Sumber Bungu, Kiai Anwar Ismail Sumber Bungu, Nyai Mudasi Nagasari Sampang, Kiai Ibrahim Nagasari Sutemur, Kiai Ishak Nagasari namun tidak punya keturunan. Kemudian memiliki putra bernama Nyai Lazimah Sumber Pandan yang dinikahi oleh Kiai Muharram bin Kiai Abdul Muthalib bin Hasan. Kemudian Kiai Ishak Abu Sofya ini juga memiliki putra bernama Kiai Muhammad Salim alias Haji Muhammad Nur yang bergelar Kiai Anom Sumber Pancelin. Kemudian memiliki putri juga. Kiai Ishak Abu Sofya ini bernama Nyai Sarinja alias Nyai Sofiah yang berdomisili di Telake Pekampung. Kemudian Kiai Ishak dengan istri yang kedua yang merupakan putri dari Kiai Syuhuddin Beganten ini juga memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Kiai Hamdan alias Raden Hamdan yang banyak menurunkan keturunan di daerah Ampulung dan makamnya ada di Ampulung. Kemudian Raden Zainal Abidin yang berhijrah ke daerah Probolinggo dan menurunkan banyak keturunan di daerah Probolinggo. Kemudian Kiai Fathullah alias Kiai Ismail. Kemudian berikutnya kita pindah ke putra atau putri atau anak yang kedua dari Nyai Empuk alias Nyai Maisaro Sumber Papan dengan Gus Dr. Abdul Aziz bin Khotib Nyamukan atau Khotib Patusan bin Baidowi Kotandur. Anak yang kedua bernama Nyai Siti Zulaiha yang bermukim di Sumber Papan Larangan Badung. Memiliki 3 putra. Yang pertama Kiai Ijma alias Abu Robiah pengganti kediaman Nyai Sudiha Sumber Papan. Dari Kiai Ijma Abu Robiah ini kemudian berputra Nyai Robiah yang pertama, Nyai Hayati, di mana Nyai Hayati kemudian berputri Nyai Salamah, Nyai Fatimah, Nyai Jamilah, dan Kiai Mukhtarin. Kemudian ada Nyai Vina, keturunannya belum terdata, Kiai Sabit. Berikutnya Pinter Asmaul Husna yang kemudian memiliki putra bernama Kiai Wahdah dan Kiai Rasul Sumber Papan, kemudian Kiai Nu'man. Kemudian Kiai Ijma bin Nyai Suliha ini juga memiliki saudara bernama Nyai Dasyah. Dari Nyai Dasyah ini menikah dengan Kiai Suhadi bin Kiai Masajid binti Abdul Kamal bin Abdul Alam Prajan. Kemudian memiliki putri bernama Nyai Ria, menikah dengan Kiai Sublia Sumber Sareh. Kemudian Kiai Sublia dan Nyai Ria ini memiliki putra bernama Kiai Alimuddin. Kiai Alimuddin ini Nyai Alimuddin kemudian menikah dengan Kiai Alimuddin. Dari sinilah kemudian Nyai Alimuddin dan Kiai Alimuddin ini merupakan mertua dari Kiai Mahyuddin atau Kiai Mahya Berleke bin Abdul Latif bin Kiai Wetan Abu Maniyah. Kemudian Nyai Siti Zuliha ini memiliki putri bergelar Nyai Beli alias Nyai Langker Beli yang ada di Sumber Papan. Diduga kuat Nyai Langker Beli ini merupakan istri dari Kiai Arif Pracak Pakes bin Pujuk Agung Laut Gunung Peru alias Kiai Su'idin dengan Nyai Hawaro, di mana salah satu putranya bernama Nyai Aisyah alias Nyai Langker Pakes menikah dengan Kiai Ismail bin Ummu Sajid binti Agung Peru.
kemudian memiliki putra bernama Nyai Umu Beroh alias Nyai Langgar Pakes, Nyai Lancar, Nyai Hasib, Nyai Begender, Nyai Umu Rohina, Nyai Rihal, Nyai Diwal. Kemudian Nyai Langgar Beli ini juga memiliki putra bernama Kiai Beter yang menikah dengan ke Pancoran Kadur, Kiai Mudiman Kedungdung Kertakuna Laok Kadur, Nyai Dulalam Pakes Cutemur Pakes Panan, kemudian Nyai Kariman Pakes Laok Leke. Begitu yang dapat saya sampaikan bagian ketiga dari Zuriyah, silsilah Zuriyah Pujo Agung Toronan hingga generasi kelima yang dirancang disusun oleh tim munsip keluarga besar Samator, satu majelis anak Poto Agung Toronan, di mana proses penyusunan dan penelusuran ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Sebuah proses yang luar biasa sulit, butuh kehati-hatian, butuh ketelitian, butuh ikhtiar yang maksimal. Ini adalah catatan yang sangat tidak mudah. Namun tim penulis dan tim munsip Samator sangat meyakini bahwa ini tidak 100% benar, dan itu disadari oleh tim. Namun apapun itu, bahwa catatan ini merujuk pada kaidah-kaidah penulisan silsilah, yaitu bersumber pada catatan primer dan sekunder, yaitu manuskrip primer, manuskrip yang ada di Toronan, manuskrip yang ada di luar Toronan, serta catatan dan pitutur turun-temurun para bini sepuh. Kemudian diolah, dilakukan observasi, dilakukan pendalaman atau upgrading, kajian dan pembahasan secara berkelanjutan dengan berbagai metode. Jadi kajiannya ini secara kontinu. Dan namun atas kesadaran kekeliruan tersebut, apabila terdapat kesalahan nama, kesalahan posisi, kesalahan gelar, bahkan kesalahan penempatan, dengan prinsip kehati-hatian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan besar kesalahan ini masih ada. Maka dari itu, koreksi dan saran masukan tersebut berupa data otentik atau pitutur yang sangat kuat dari para keturunannya sangatlah dibutuhkan dalam rangka perbaikan, dalam rangka validitas dan kesempurnaan data. Keturunan dari generasi kelima Pujo Agung Toronan ini sampai generasi hari ini secara khusus sudah ada di dalam catatan silsilah Samator atau satu majelis anak Poto Agung Toronan, sehingga apabila ada saudara-saudara sekalian yang merupakan keturunan atau zuriyah dari Pujo Agung Toronan yang generasi hari ini, apabila ingin mengetahui silsilahnya sampai nyambung ke Pujo Agung Toronan, dipersilahkan untuk menghubungi tim munsip Samator, yaitu penulis DKCS AF dengan kode Zulkolam atau Carek Samator. Silsilah yang terpampang di Congkop Timur Pujo Agung Toronan ini dipajang pada Haul Akbar Pujo Agung Toronan yang diselenggarakan pada hari Sabtu bertanggal 20 Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 2022. Kurang lebihnya di sana sudah ada kode-kode tertentu. Dipersilahkan kepada saudara-saudara sekalian untuk melihat secara langsung sambil bertawasul kepada buyut kita, seorang soleh, seorang hamba Allah, seorang waliullah, insya Allah. Mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan barokah dan selalu menyadari bahwa senantiasa mengingat sesepuh kita dan menjadi motivasi
kepada diri kita sendiri sebagai cucu-cucunya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.